Yuk, kembali lagi bersama kita konten kreator yang sangat non viral. Bersama kita di Tanpa Naskah. Aduh, alhamdulillah sekarang kayaknya cuaca lagi bersahabat ya. Ya, alhamdulillah cerah banget. Tapi tadi pas aku lagi tidur gerah. Pasti. Karena dari pagi mataharinya sudah sangat Menyorot gitu ya. Kebetulan kan emang tadi pagi aku tuh kerja malam nih. Ya. Malam lagi ya bagian shift malam 2 Ya. minggu ini. Seperti biasa, tidurnya di pagi hari. Ya, siklusnya. Jadi siklus berubah nih. Jadi kelelawar dulu sebentar. Ya. Batman, sorry ya. Batman dulu. Ya. Yang tidurnya di siang hari itu nggak hanya Batman. Ya. Cepimen juga. Cepimen bisa. Ada aja gebrakan. Gimana hari ini Pak Ri? Nah. Aduh. Waduh, hari ini tuh benernya masih kayak biasanya. Cuman kemarinnya tuh amazing sih. Karena waduh ada dapet kabar baik gitu ya. Ya. Dapet panggilan nih. Panggilan, bukan panggilan BO ya. Panggilan kerjaan gitu. Aduh. Ya, inilah Pak Ri. Jadi Oke. kita kayaknya ada bahasan yang menarik juga nih Ada hari nih. ini. Ya, Nah, apa sih? maksudnya, jadi bahasan ini tuh lebih ke apa ya? Kebingungan kita nih. Wow, sebagai seorang bingung. Intinya apa-apa aja yang kita akan lakukan di depan nanti gitu. Kita masih bingung gitu ya. Oh iya. Dan termasuk juga dengan krisis identitas. Pokoknya yang berkaitan dengan quarter life of crisis gitu. Quarter life of crisis. Ya. Mantap banget ya. Ya. Jadi topik ini tuh mau dibawain tuh ya keresahan pribadi juga Pak Cep. Oh iya, benar-benar pribadi. Karena seperti yang tadi di awal udah disinggung nih. Aku kan baru ikut 5, mudah. Ya, amin ya. Kita doakan ya, kita doakan. Pokoknya kalau gini ya, jadi kalau nggak salah ya dia pernah ngomong. Iya. Kalau dia terwujud, Iya. ya, dia bakal bernazar. Mau dibotakin. Enggak, janganlah. Nanti aku Bagi-bagi beras. Ya. 1 juta komen. Nah, Ya, jadi gimana sih ini Pak Rey tentang apa? Nah, topik ini kayaknya relate juga sih. relate. Nah, apalagi di umur-umur mungkin menginjak biasanya sih setelah lulus sekolah sih biasanya. Tapi Jelang. ada juga sih orang-orang yang berpikirnya itu malah pas zaman sekolah itu gitu. Ya. Jadi karena visioner ya orang-orang itu. Wah, salut sih sama beneran. Termasuk aku juga kan gitu. Nah, Pas zaman-zaman sekolah itu udah mulai mikir. udah mulai. Aku hidup ke depannya mau ngapain gitu. Ya. Mau kerja di mana, terus mau hidup seperti apa gitu. Terus sampai ya gitu tentang kehidupan ya, tentang pengen menikah dengan siapa atau siapa gitu. Tapi apa sih namanya tuh walaupun semuanya itu kan tergantung takdir Tuhan gitu. Tapi seenggaknya sih kita jembatani atau enggak kita fasilitasi usaha itu tuh harus seperti apa. Jadi enggak tiba-tiba kita langsung gitu aja gitu kan. Pasti semuanya ada usaha. Betul. Pasti tidak jauh dengan usaha, doa dan ikhtiar. Lagi doa dari orang tua tuh udah paling mustajab banget. Mustajab. Pokoknya mah minta doa sama ibu dan bapak, terutama sama ibu. Betul. Aku udah banyak banget ngalamin sesuatu hal yang mungkin dirasa awalnya sulit. Ya. Ketika aku udah meminta doa sama ibu lah terutama gitu ya. Walaupun sama bapak juga sih minta doa, tapi aku lebih seringnya kan aku lebih sering ngobrol sama ibu kan. Jadi setelah aku didoain ibu gitu ya. Ya dapat kayak insight pencerahan gitu. Pencerahannya tuh lebih dari sinar matahari yang menyinari bumi. Asik. Emang pernah mengalami di masa-masa itu gitu. Betul. Aku juga sama tuh gitu. Sempat ngalamin itu. Ya waktu itu tuh lagi ya intinya lagi kesulitan banget lah ya. Nah,
tiba-tiba minta doa gitu ke ibu, datang ke rumahnya. Ya kebetulan kan udah pisah nih, udah divorce. Jadi bentar dulu, sebelum kita ngomong, ya, aku lupa nih mau nawarin sesuatu. Mau minum apa? kopi boleh Pak? Kopi. Aku panggil dulu ya, Yanto. Wih. Yanto. Emang ini orang harus disamperin nih. Waduh, mantap sekali. Waduh, terima kasih. Ini, waduh, es kosong. Milkshake. Selamat. Iya. Terima kasih Yanto. Mau pesan martabak enggak? Martabak apa? Martabak Majid. Martabak. Aman lah. Tentang ini tuh gimana Pak? Oke, yang tadi jadi waktu itu lagi kesulitan banget nih ya, pokoknya. Wah, buntu banget nih baca nih. Buntu. Ya, pokoknya udah ikhtiar gini segala macem, karena ternyata ada yang kurang memang. Minta doa dari orang tua ya, terutama mungkin sama ibu lah gitu ya. Betul. Dan alhamdulillahnya waktu itu setelah kita doa gini segala macam, bahkan nangis juga. Dan walaupun sebenarnya nggak mau karena takut jadi beban pikiran juga nih. Tapi ya entah kenapa tiba-tiba aja ya, gitu. Refleks lah gitu. Iya, kayak anak kecil lagi jadi jatuhnya tuh. Gitu gini segala macam. Alhamdulillahnya setelah itu nggak lebih dari 2 hari dapat dari arah yang nggak terduga gitu. Hasilnya gitu, hasil dari usaha dan doanya tadi gitu. Wah, alhamdulillah asli. Jadi ya beneran dah, kalau ada di fase-fase kayak gitu tuh recommendednya minta doa sama orang tua. Iya sih, betul. Makanya kan kadang di warung-warung nih teman-teman semua tahu gak yang dulu disebut kerupuk black eye? Oh iya, yang kerupuk yang dikotakin gitu, yang kaca kan? Suka ada tulisan doa ibu. Terinspirasinya dari situ. Betul. Dan brand itu masih laku ya, Iya. Jadi itu tuh sebenarnya secara tidak langsung itu jimat sebenarnya. Jimat kita semua orang juga doa ibu itu menjadi jimat. Ya, betul. Jadi pegangan lah. Ya, terlepas dari hal itu gitu. Jadi momen-momen atau kegiatan-kegiatan yang menjadi kekhawatiran kita untuk di masa yang akan datang. Betul. Sebenarnya kalau boleh kasih saran sih mungkin ada baiknya tidak usah terlalu mikirin yang berat-berat sih untuk kedepannya seperti apa. Ya. Cukup kita itu kayak gini ya, kita hidup itu kan pasti punya planning. Betul. Dan planning itu tidak hanya satu, pasti ada 2, 3 dan seterusnya gitu. Ya. Nah, untuk hal itu, bagaimana kita menuju ke sana? Intinya kita harus tekadkan dulu niat. Ya, niat kita bulatin dulu. Dikuatin, bulatkan niatmu. Jadi intinya bagaimana cara kita menuju ke sana? Cukup dalam hati kita tuh mengatakan aku ingin ke tujuan ini. Dah. Terus setelahnya kita mulai menjalani usaha agar bisa sampai ke situ gitu. Berarti kita tanamin dulu nih ya di dalam. Tanamin dulu, bagusnya gitu. Langsung kita cerna dengan ikhtiarnya sampai ke tujuan yang itu. Betul. Bagusnya sih kita pikirin dulu. Jadi pikirin dulu sama keputusan kita mengambil tujuan ini. Alasan kedepannya untuk apa? Jadi nggak langsung asal jeplak lah ya. Iya. Kita harus pikirin juga teknis ke depannya seperti apa. Betul. Tapi ada juga sih orang-orang yang asal jeplak. Dalam artian asal jeplak. Karena mungkin dia sendiri udah berpikir kayak bingung nih. Udahlah bingung udahlah gimana nanti lah gitu. Nah kayak tadi buntu kan. Jadi orang-orang itu lebih berpikirnya seperti ini. Udahlah gimana nanti lah. Toh udah ada ya. Nah karena dia udah yakin. Sama ketentuan Allah lah gitu. Jadi dia tuh langsung udahlah gimana nanti aja toh aku juga yakin pasti kalau usahanya keras maksimal insya Allah pasti ada jalannya. Betul. Ya walaupun harus dibelok-belokin dulu lah gitu. Ya pasti akan ada tantangannya. Gitu. Kayak misalkan kita di tengah usahanya nih kayak dapat musibah apa segala macam ya
justru itu kita jangan down di situnya gitu. Justru di situ kita harusnya lebih apa ya, lebih yakin bahwa oh ini kayaknya kita lagi diuji dulu nih. Betul. Ya, diuji dulu, mungkin kita ditempa dulu sama yang di atas supaya nantinya setelah sampai ke tujuan itu terus dapat cobaan yang serupa atau bahkan yang lebih, kita udah kuat dan terbiasa gitu. Terbiasa dan kita bersiap diri untuk menerima masalah-masalah yang akan hadir. Betul. Gitu. Waduh, ya. Jadi ini tuh sebenarnya topik yang cukup menarik juga. Iya. Karena kebetulan penonton kita juga nih ya Pak Jep, ya, ada di range umur yang sekitar yang umuran itu gitu. Yang lagi senang banget atau yang mungkin banyak juga yang lagi mikirin hal ini. Gitu. Dan alasan lainnya ini kenapa topik ini kita bawain tuh karena ya awalnya tuh karena aku tuh kepikiran gitu, waduh baru dapet panggilan nih ini segala macem. Itu tuh sebenarnya awalnya kayak mana ya panggilan kerja kok belum dapet datang gitu sebelumnya ya. Belum datang gitu kan, resah dari keresahan itu tuh muncul kebetulan waktu itu lagi, ya bukan kebetulan, udah pasti maksudnya ada project podcast ini, kenapa ini nggak dibawain aja gitu ya. Betul. Siapa tahu ya bisa juga sharing sama kamu dan kamu juga bisa apa ya istilahnya dapat insight dari channel ini gitu. Lagi dapat insight. Oh bukan lebih lagi. Ya, oke, mungkin kita buka di poin ini Pak Cep. Di umur berapa kita ini, nanti mungkin satu-satu ya kita bakal ceritain sedikit detailnya lah mungkin. Kita mikirin keresahan di dalam hidup mengenai masa depan kita gitu. Pak Cep sendiri mungkin di umur berapa nih pertama kali? Dulu itu mulai resahnya itu mungkin gini ya, waktu pas zaman dari sekolah sih sebenarnya itu udah ada keresahan dalam diri gitu, dimana dari mulai TK mungkin kalau TK mungkin aku anggap itu masih bermain lah pikiranku gitu, tapi mungkin mulai berpikiran tentang itu tuh di SD mau ke SMP peralihan. Jadi waktu pas setelah lulus itu sempat ada rasanya itu kayak gini, aduh mau masuk SMP mana? Awalnya di situ. Dan ternyata mungkin kayaknya aku belum bisa berpikir secara matang dan dewasa lah gitu di waktu-waktu itu. Makanya aku bisa dibilang FOMO juga, ngikut teman-teman. Teman-teman banyaknya masuk mana nih? SMP mana? Terus dilihat dari name-nya waktu itu. Oh iya, by name ya. Di zaman kita tuh masih pakai name ya dulu ya, name. Belum zonasi ya. Belum zonasi. Mungkin zonasi di tahun-tahun 2024 ke sini mungkin ya. Ya mungkin lah gitu. Nah, dan itu tuh sebenarnya cukup membuat aku berpikir juga, di mana waktu itu aku masih kebingungan aku mau sekolah SMP di mana gitu. Dan aku lihat sekeliling teman-teman kebanyakan milihnya itu di SMP di mana teman-teman yang lain juga milih gitu. Jadi biar ada temen lah di sini. Jadi tujuannya tuh masih kayak gitu. Jadi aku mau ke SMP A misalkan, biar seenggaknya kan temen kita juga ada yang masuk situ. Jadi pas kita masuk ke SMP itu, seenggaknya kita nggak diem, nggak sendirian gitu. Nah waktu itu masih kayak gitu. Setelah itu masuk, alhamdulillah mungkin dari SD itu ada beberapa orang lah yang masuk SMP yang sama. Nah setelah itu ada lagi pemikiran seperti keresahan kayak gitu tuh pada saat ya itu tadi dari SMP ke SMK. Oh berarti pas di SMK-nya nih. Nah di SMK itu sebenarnya aku mulai kayak gini. Di SMP aku sudah mulai menyukai hal-hal yang mungkin dilihat kita tuh, oh kayaknya pekerjaan ini oke juga nih. Pekerjaan ini oke juga nih. Nah, makanya aku tuh mau merelate mau mengkoneksikan. Jadi apa yang dilakukan si orang ini, jadi ibarat gini nih. Misalkan orang ini menjadi inilah taruhlah kerjaannya itu di bidang teknik misalkan. Nah, kalau misalkan dulu itu aku belum berpikir kalau
sebenarnya sekolah di mana saja juga bisa nganterin ke tujuan itu. Ya. Tadinya aku belum sampai situ. Oke. Pikiran aku Masih iya. masih jadi kayak kayaknya nih kalau misalkan pekerjaannya ini SMK-nya harus ini. Ya. Misalkan kayak tadi nih pekerjaan teknik, ya. Berarti SMK-nya juga harus teknik. Teknik juga. Makanya aku cari-cari. Waktu itu tuh aku sempet waktu aku masih pengen jadi masinis kereta ya waktu itu tuh. Jadi aku tuh berpikir kira-kira sekolah apa sih gitu yang bisa mengantarkan berkesinambungan atau bersinergi gitu ya untuk kedepannya. Dimana waktu itu tuh aku berpikir bahwa sekolah perkereta apian itu belum ada waktu itu pas aku zaman SMK aku masih minim info ya. Jadi akhirnya aku berpikir kayaknya aduh kemana nih gitu harus ngejurusnya. Bingung. Ya kalau waktu itu aku berpikir SMA itu nggak bisa gitu. Nggak bisa mengantarkan nggak bisa mengantarkan. Mungkin kalau sekarang bisa. Bisa berarti. Ya mungkin kalau sekarang masuk SMA juga bisa. Mungkin dulu kalau jurusannya IPA kali ya. Baru bisa ke teknikan gitu. Kalau IPS mungkin enggak. Dulu aku berpikirnya kayak gitu, tapi mungkin untuk sekarang itu kayaknya udah nggak berlaku lagi. Beda lagi. Kebijakan baru lagi. Iya, kebijakan baru. Nah, waktu itu aku langsung ke SMK Teknik, di mana waktu itu aku ngambil awalnya teknik umum. Teknik umum, tapi begitu tes itu aku nggak masuk. Lalu aku lihat temen, langsung WA temen lah gitu, chat temen. Ada sahabat dari SMP, aku tuh punya sahabat, namanya Iqbal lah gitu, Iqbal. Aku chat dia, aku nanya, dia mau mau masuk mana nih SMK gitu. Mau masuk sini karena pengen jadi ini. Nah, gitu kan. Jadi udah menjurus planning gitu ke depannya. Makanya aku langsung kejar di mana dia daftar. Adalah jadi di SMK dekat-dekat yang ada di Jalan Pajajaran. Aku sana. Ngikut nyusul dia langsung. Setelah aku gagal di SMK yang tadinya aku cuman tes SMK di mana tadinya aku ngikut tes tapi nggak lulus, aku langsung ngejar teman aku itu. Setelah nyampe sana, alhamdulillah dapat nih. Jadi aku dapat rezeki sekolah di sana barengan sama sahabat aku tadi. Dan alhamdulillahnya juga rezekinya tuh aku sama dia tuh satu jurusan, satu kelas. Kebetulan. Jadi selama 3 tahun itu barengan sama sahabat aku ini. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nggak di switch nih? Enggak. Teman-teman. Enggak di switch. Nggak di switch ya? Enggak. Karena kalau karena beda. SMK ya. SMK mah kan dari kelas 1, 2, 3 itu barengan terus. Karena emang satu jurusan. Nah, dan udah itu masih dengan cita-cita yang dulu aku pengen jadi masinis itu. Setelah aku nyampe sana, ternyata ada lagi keresahan. Nah, apa tuh? Keresahannya gini, waktu itu tuh aku ngelihat di jurusan aku tuh, waktu itu aku pernah lihat selembaran info tentang lowongan kerja, dan kebetulan lowongan kerja itu dari PT Kereta Api juga ya waktu itu. Aku ngelihat kok nggak ada jurusan yang aku lagi dijalanin gitu ya, nggak ada gitu. Waduh, aku di situ resah lagi. Udah mulai panik, goyang lagi. Jadi aku aduh gimana. Tapi di sisi lain, ada sisi lainnya. Gimana? Di sisi lainnya, setelah aku ngikutin si pelajaran-pelajaran yang ada di SMK ini, aku mulai ada timbul rasa kayak aduh, kok di jurusan aku ini tuh malah bikin aku jadi suka gitu. Nah, berarti ada poin lainnya nih. Ada poin lain. Jadi kok aku malah jadi suka dengan praktek-praktek yang ada di SMK ini gitu. Dan kebetulan alhamdulillah aku jalanin dulu aja deh gitu. Jadi aku langsung, walaupun di situ aku mulai tujuanku itu udah mulai kebagi antara tetap ngikutin sebagai pengen jadi masinis atau ngikutin si alur ceritanya ini nih yang lagi aku sukain, pelajaran ini yang lagi running. Dan pada akhirnya ketika pas setelah aku lulus sekolah itu SMK, ya emang sih timbul lagi keresahan kayak
aduh aku harus ngelamar apa gitu, harus ngelamar apa gitu. Dan akhirnya di situ tiba-tiba ada tawaran lagi untuk sekolah, lanjutin lagi sekolah lah, untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Dan kebetulan memang orang tua udah menyediakan fasilitasnya, jadi ya udah kalau mau mending sekolah lagi dulu aja, sambil mungkin memantepin ilmu-ilmu yang udah terkumpul di SMK mungkin ya. Jadi mungkin aja gitu ya, setelah lulus kuliah nanti mungkin bakal lebih cepat gitu, apa ya namanya itu, untuk sampai ke tujuannya. Dan ternyata tadinya aku nyoba-nyoba juga sih sambil ngelamar kerja, tapi mungkin emang udah jalannya yang di atas gitu ya. Nggak ada satupun yang nerima aku waktu itu, waktu pas aku SMK ya. Berarti udah mulai apply. Udah mulai nge-apply. Di sisi lain aku fokus buat masuk ke perguruan tinggi. Di sisi lain aku juga nge-apply pekerjaan. Sambil. Tapi ya mungkin belum rezekinya ya gitu ya. Jadi ya gitu, aku nggak ada rezeki buat langsung kerja gitu. Ya udah akhirnya aku langsung memutuskan buat ya udah deh, karena orang tua nyanggupin dan mau fasilitasin juga, ya udah aku akhirnya mengiyakan tawaran dari orang tua. Akhirnya aku masuk ke perguruan tinggi, ya alhamdulillah 3 tahun beres tanpa apa ya, telat lah gitu ya, bisa dibilang tepat waktu gitu. Tapi ada tapinya. Tapinya apa nih? Tapinya gini, cita-cita aku yang dulu yang tadinya aku pengen jadi masinis, malah jadi kalah. Justru yang awalnya dari awal malah ya kan, masinis itu jadi kalah nih. Jadi kalah. Minatnya jauh lebih ke yang baru. Iya, minat ke yang baru, dan di mana minat yang baru itu adalah apa sih? Minat yang dari dulu pelajaran yang aku suka di waktu SMK. Mungkin menjurusnya ke kita sebutnya menjurusnya ke penerbangan lah. Gitu ya. Kita sebut aja gitu. Dan ternyata setelah aku coba nyemplung gitu ya di penerbangan itu, di dunia penerbangan, asik juga. Seru juga gitu kan. Wah, seru juga nih. Ya udah akhirnya seiring berjalan waktu, ya aku juga sambil ada keresahan, bingung gitu nanti kerja mau di mana gitu, walaupun memang wah ini oke juga nih di penerbangan, tapi aku masih bingung, ada merasakan kebingungan, Padahal kalau menurutku di poin itu tuh padahal udah matang sih harusnya udah matang. Tapi mungkin Pak Cepi ini tuh lagi mikirin teknis untuk depannya lagi mungkin ya. Nah itu dia gitu, makanya gimana? Aku langsung kayak apa ya namanya itu ya, bingung aja sih gitu, kayak aku harus bekerja di mana gitu. Padahal ini udah ngejurus nih, aku udah tahu gitu, aku harus ngelamar ke perusahaan apa yang relate dengan apa sih yang dipelajari. Nah dari situ tuh aku sempet break dulu 1 bulan. Jadi setelah aku dinyatain lulus, walaupun belum wisuda gitu ya. Nah aku tuh break dulu 1 bulan itu. Dalam artian aku udah ya lepas dulu lah. Aku pengen jernih dulu lah, jernih dulu pikiran gitu. Ngasih ruang dulu nih. Masih ruang, tapi aku nggak berhenti buat apply kerjaan. Tetap dalam seminggu itu aku ya 1-2 melamar gitu ya. Ya tapi aku nggak ada hal yang apa ya, karena aku tadinya sambil ngelepas penat, aku nggak mikir aduh aku harus kesini, enggak. Jadi aku lebih kayak udahlah bodo amat lah, bikin aja, kirim aja gitu. Urusan hasil yang di atas, gimana yang di atas lagi. Jadi aku udah semuanya ya mungkin udah apa ya, pasrah mungkin ya, di levelan pasrah gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini juga mungkin kalau emang mungkin bagus untuk dicontoh ya silakan aja gitu ya. Perjalanan aku waktu pas aku mulai dari sekolah sampai akhirnya bekerja gitu ya, mungkin bisa dicontoh juga buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di posisi ini, bingung gitu ya. Siapa tahu bisa terinspirasi. Gitu. Tapi aku waktu itu benar-benar pasrah. Pasrah itu dalam artian gimana ya? Dibilang buntu mungkin ada, tapi aku masih percaya gitu kalau takdir Allah itu selalu bagus endingnya gitu. Selalu menaungi Makanya ya alhamdulillah circle pertemanan juga support
Ya. Jadi circle pertemanan aku tuh ya teman-teman di kampus itu gitu. Ya. Jadi sama-sama circle orang-orang yang resah juga gitu Resah ke juga. depannya harus seperti apa. Makanya ayo kita saling nguatin aja Betul. gitu. Akhirnya Support sistemnya di situ. gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah gitu seperti sekarang ini gitu. Dia dulu sempat kerja itu aku dulu nggak hanya satu tempat sih, mungkin sekarang udah ke tempat keempat lah. Tempat keempat. Yang sekarang tuh tempat kerja keempat. Dan yang paling lama tuh di Batam. Kemarin aku 3 tahun di Batam. Ya. Di perusahaan besar lah. Ya kalian tahu lah di mana pesawatnya sering delay. Ya, Tapi ada alasannya ya. Delay itu nggak hanya sekedar delay aja, ya, pasti ada alasan. alasan. Simpel delay doang ya. Ada ya intinya. Pokoknya tahu lah. dan di situ tuh sebenarnya masih tetap berlanjut sih sebenarnya si keresahan dan kegelisahan itu tuh. Begitu pas udah nyampe dunia kerja, masuk dunia kerja, dan ternyata si pikiran itu nggak hanya berhenti di situ aja, masih terus running. Kayaknya sampai sekarang juga masih, sampai detik ini ya. Dan itu harus. Iya. Aku mulai berpikir kayak, aduh, aku tuh di sini kerja ada target nggak sih mau berapa lama di sini? Ya. Aku ada kepikiran gitu. Okay. Terus kalaupun aku resign dari tempat kerja ini dulu ya, aku waktu dulu itu, aku mau lanjut kerja di mana? Apa aku mau jadi usaha, bisnis, ataupun lanjutin lagi jadi karyawan gitu? Okay. Dan aku masih bingung waktu itu. Wah itu bener-bener bingung. Dilema banget ya. Dilema banget. Yeah. Dan mungkin pada akhirnya sekarang mungkin ya alhamdulillah aku kembali lagi ke Bandung dengan perusahaan yang gak jauh juga dari rumah gitu. Bisa dibilang ya alhamdulillah lah gitu ya. Alhamdulillah, karena bisa, alhamdulillahnya apa gitu, bersyukurnya aku bisa seenggaknya bisa setiap hari gitu ngelihat orang tua lah gitu. Ya masih bisa ngelakuin. Ya walaupun mungkin di sini juga habit kerjanya mungkin etos kerjanya mungkin tinggi ya di sini gitu, tapi seenggaknya aku bisa meluangkan entah itu seminggu berapa kali untuk berkunjung gitu. Dan ternyata setelah aku bekerja juga nggak berhenti juga sih pikiran ini tuh. Masih ada hal-hal lain yang terus di ini. Betul. Ya harus dipikirkan gitu. Betul. Ya karena emang nggak sesimpel kita udah misalkan yang tadinya nih belum masih lamar-lamar gitu segala macam. Tentunya pikiran tuh kuat buat aduh kapan dapat panggilan terus mulai bekerja gitu, di perusahaan yang kita harapkan gitu kan. Dan setelah diterima kerja, setelah kita keterima kerja, kita mau ngapain lagi nih ke depannya? Apakah mungkin nantinya kita akan resign di waktu-waktu tertentu, dan setelahnya itu kita mau ngapain? Sama kayak yang tadi disampaikan juga gitu ya, kayak gitulah. Jadi ya pasti keresahan itu akan dipikirin gitu sama kita gitu di waktu-waktu, dibilang waktu-waktu tertentu enggak juga ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Ya, pokoknya ya keresahan itu akan menaungi hidup kita lah. Ya. Biasanya tiba-tiba sih. Tiba-tiba ya. Biasanya tiba-tiba datang si pemikiran itu kayak gitu. Walaupun kita sebenarnya udahlah gitu, tinggal jalanin aja gitu. Tapi asli ya, mungkin enggak hanya aku aja gitu. Disebut aku ambisi enggak ya? Sekarang enggak. Tapi aku mulai memikirkan ini nih yang bingung tuh di umur sekarang. Di umur sekarang mungkin sekitar udah mau kepala 3 lah gitu. Udah bingung. Ini kerjaan udah ada. Ya alhamdulillah udah ada lah pekerjaan. Nah aku hidup kedepannya mau ngapain? Apakah bakal terus? Kan aku juga mungkin perlu seperti manusia yang lainnya. Manusia kan makhluk sosial. Perlu juga mungkin membutuhkan teman hidup. Mungkin ya. Terus perlu juga mungkin pencapaian kedepannya, entah rumah. Untuk untuk bernaung keluarga gitu ya. Dan ya yang lainnya juga mungkin kayak gitu. Pasti. Mungkin gak hanya aku aja sih, mungkin teman-teman yang mungkin masih bernasib sama kayak aku kayaknya sih masih berpikiran, bukan ya bakal terus berpikiran gitu sebelum satu persatu dapat gitu. Betul. Tapi aku semua udah kayaknya banyak udah di levelan pasrah sih sekarang mah, udah kayak udahlah jalanin dulu aja lah gitu. Udah ada di poin itu ya Pak.
Kalau tadi pengalaman dari Gitu aja sih. gitu aja. Kalau dari aku. Soalnya kalau dipikirin terus bakal jadi stres juga gitu. Iya, apalagi kalau cuma dipikirin tapi nggak dijalanin. Nah, itu yang paling bahaya.